Bab 1708. Stella menghentakkan kakinya dengan marah ketika dia melihat kakak laki-lakinya masih bersikap nakal. Pergi, cepat dan kejar setelah itu. Setelah dia mengatakan itu, Stella menghentakkan kakinya ke tanah dan mengejar mereka. Keempat bersaudara itu saling melirik sebelum mereka segera menyusul saudara perempuan mereka. Mereka berteriak, "Saudari, tunggu kami." Sementara itu, di tempat Daryl berada, di atas langit, Megan mencengkeram Daryl dengan erat. Pria itu merasa cemas dan berkonflik saat mendengarkan suara angin yang bertiup ke telinganya. "Megan, aku akui selama ini aku cukup cuek padamu. Mari kita lakukan. Aku akan memaafkanmu, dan kau bisa melepaskan kami. Saya akan melupakan apapun yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir." Setelah dia mengatakan itu, Daryl memiringkan kepalanya untuk melihat Queenie, yang ada di belakangnya. Namun, wajahnya pucat, dan dia tampak sangat lemah. Megan ingin tertawa. Dia tersenyum dingin, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. "Kau ingin memaafkanku sekarang? Itu sudah terlambat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Ketika dia merasakan keputusasaan Megan, Daryl menghela nafas dalam pikirannya, dia kecewa. Setelah terbang selama 2 jam, Megan akhirnya berhasil menyingkirkan Quincy dan Stella yang membuntutinya. Megan menghela napas lega setelah melihat sebuah lembah dengan medan yang kompleks. Dia berbicara kepada semua orang di belakangnya. "Ayo istirahat di sana." Pada saat yang sama, Megan memberi perintah kepada Ken dan yang lainnya. "Nyalakan api dan lanjutkan memproduksi ramuan itu." Megan terdengar tidak sabar saat memberi perintah. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuh Queenie menjadi lebih ganas. Megan takut akan terlambat jika dia tidak segera memurnikannya menjadi obat mujarab. "Ya, Tuan Aliansi." Ken dan yang lainnya merespons sebelum mereka bersiap-siap. "Megan." Daryl cemas tentang situasinya. Dia berteriak dan menatap Megan lekat-lekat. "Bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia jika Anda setuju untuk membiarkan kami pergi." "Apa rahasianya?" tanya Megan sambil terkekeh. "Fiuh." Daryl menarik napas dalam-dalam. Dia berpura-pura terlihat serius dan mulai berbicara omong kosong. "2 bulan yang lalu, saya pergi ke benua Moana Utara, dan saya bertemu Kaisar Houyi. Anda tahu tentang Kaisar Houyi, kan? Saat itu, dia adalah pria pemberani yang menembak jatuh matahari. Dia memiliki busur ilahi yang disebut busur matahari terik. Saya berada di istananya untuk sementara waktu, dan saya menemukan di mana dia menyimpan busurnya." Daryl menatap Megan dengan penuh harap sebelum melanjutkan berkata, "Selama kamu mau melepaskan kami, aku akan membawamu ke istana Moana Utara dan mendapatkan busur matahari terik. Bagaimana tentang itu?" Busur matahari terik. Mata indah Megan berkilat kegirangan saat mendengar itu, dia tiba-tiba tertarik dengan itu. "Apakah kamu serius? Siapa di 9 benua yang belum pernah mendengar cerita tentang Houyi yang menembak matahari?" Sejak Megan menjadi Master Aliansi, dia mendapat informasi yang sangat baik tentang berbagai peristiwa di dunia. Dia mengetahui bahwa Kaisar Houyi telah hidup selama ribuan tahun dan dia memerintah benua Moana Utara. Namun, dia belum pernah mendengar tentang busur matahari terik. "Itu benar." Daryl mengangguk berat dengan ekspresi tulus di wajahnya. Daryl berbohong, tetapi dia membutuhkan keajaiban, dia harus berbohong kepada Megan. Berbuat salah. Megan menggigit bibirnya dan mulai merenungkan hal itu. "Megan." Daryl sedikit gugup ketika Megan ragu-ragu. Jadi, dia memberinya saran. "Bahkan jika kamu membuat Queenie menjadi obat mujarab, yang akan kamu dapatkan hanyalah pil api surgawi. Busur matahari terik, di sisi lain, adalah senjata ilahi. Mana yang akan Anda pilih? Anda harus tahu itu lebih baik dari saya. Selain itu, aku sangat akrab dengan Moana Utara. Jangan khawatir tertangkap oleh Kaisar Houyi. Kamu mendapatkan senjata suci sebagai ganti nyawa seseorang. Saya pikir Anda mendapat kesepakatan yang sangat bagus." Fiuh. Megan menghela napas, dia tertarik dengan senjata itu. Namun, dia berkata dengan santai, "Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jika saya tidak melihat busur matahari terik di istana Moana Utara,
saya tidak hanya akan membuat Queenie menjadi pil, baik Anda maupun pianis terhormat ini tidak dapat lolos dari kematian. Wajah cantik Meghan sedingin es dan tanpa emosi ketika dia memberikan peringatan keras itu. Matanya memiliki pandangan membunuh di dalamnya. Bab 1709. Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu. Daryl memandang Meghan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia memaksakan senyum gelisah di wajahnya. Meghan telah menjadi orang yang jauh lebih kejam. Dia takut tidak mudah untuk menipunya. Namun, itu sangat melegakan karena itu berarti Queenie tidak akan dibuat menjadi pil untuk sementara waktu. Meghan. Tiba-tiba, Ken mendekat dengan tergesa-gesa dengan ekspresi cemas di wajahnya. Daryl berbicara omong kosong. Dia berbohong padamu. Jangan percaya padanya. Ken memelototi Daryl ketika dia mengatakan itu kepada Meghan. Ken selalu melihat Daryl sebagai hama dan duri dalam dagingnya. Dia senang Meghan akhirnya berhasil menangkap Daryl. Bagaimana dia bisa membiarkannya memaafkan Daryl begitu mudah? Diam. Meghan melambai dan memotongnya tanpa ada ruang untuk negosiasi. Aku sudah membuat keputusan. Siapa Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Meghan memberikan instruksinya kepada sekte lain. Bersiaplah sekarang dan pergi ke benua Moana Utara. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ya. Semua orang di sekitarnya menanggapi perintah itu, dan mereka mulai bersiap untuk pergi. Sial. Ken sangat marah. Dia memelototi Daryl ketika dia mencoba menjinakkan kebencian di hatinya. Daryl, bersamaku, kau tidak akan pernah pergi dari sini hidup-hidup. Meskipun demikian, Ken telah memutuskan bahwa dia akan bertindak melawan Daryl, bahkan jika Daryl membantu Meghan mendapatkan senjata ilahi. Segera, semua orang berkumpul, dan kemudian mereka pergi bersama Meghan ke benua Moana Utara. Sementara itu, di penjara benua dunia baru, keluarga Carter, Dax, dan Chester duduk dengan kepala tertunduk, mereka merasa tertekan. Sudah setengah bulan sejak mereka mendapat kabar tentang Daryl, mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. Tiba-tiba, pintu penjara terbuka, dan selusin sosok berjalan ke dalam ruangan dengan cepat. Donoghue dan Florian memimpin kelompok itu. Wajah Donoghue tampak suram dengan sedikit kesombongan. Florian memasang senyum di wajahnya, dia tampak seperti penjahat. Mendesis. Semua orang di sel terkejut melihat dua orang itu, mereka terengah-engah. Apakah kedua orang ini berkolusi satu sama lain? Apa yang akan mereka lakukan? Tuan Perdana Menteri. Florian ingin mengambil hati Donoghue. Teman dan keluarga Daryl ada di sini. Yang Mulia telah berjanji untuk memberi Anda dua dari mereka, sehingga Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Florian adalah seorang perwira tinggi di benua dunia baru, dia biasanya tidak akan berperilaku begitu rendah hati dan sopan. Namun, Donoghue berbeda. Dia adalah Perdana Menteri Westington. Dia memiliki gelar resmi yang lebih tinggi daripada Florian. Oleh karena itu, dia lebih kuat, dan dia bahkan memiliki senjata ilahi. Itulah sebabnya Florian takut memprovokasi dia. Apa? Keluarga Carter, Dax, dan Chester terkejut mendengar apa yang dikatakan Florian. Donoghue ada di sana untuk memilih dua orang. Donoghue terkenal kejam, siapa yang bisa bertahan jika mereka jatuh ke tangannya? Mereka ketakutan. Sangat baik. Donoghue mengangguk sebelum dia melihat sekeliling dan kemudian menunjuk Zoran dan Susan. Dua dari mereka. Zoran dan Susan adalah ayah baptis dan ibu baptis Daryl, mereka yang paling dekat dengan Daryl. Zoran bergidik dan menatap Donoghue dengan ganas, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Bab 1710. Saat itu, Donoghue telah menyebabkan kegemparan di keluarga Carter dan membunuh banyak murid keluarga mereka. Zoran tidak akan pernah melupakan perseteruan darah. Donoghue tidak bisa diganggu oleh kebencian Zoran padanya. Cepat, bawa mereka keluar. Florian memerintahkan para pengikutnya dengan tergesa-gesa. Setelah dia mengatakan itu, beberapa penjaga berjalan menuju sel dan membawa Zoran dan Susan kepada mereka. Perdana Menteri. Florian mencondongkan tubuh ke arah Donoghue dengan tatapan menyanjung. Apakah Anda ingin mereka dikirim ke tempat Anda beristirahat?
Aku bisa mendapatkan tentara kerajaan dan mengantarmu kembali ke Westington besok. Tidak perlu untuk itu. Donogue tersenyum sedikit sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menginterogasi mereka di sini. Bagaimanapun, Yang Mulia telah berjanji untuk memberi saya 2 orang ini. Dalam hal ini, saya mengendalikan hidup dan mati mereka. Saya bisa menginterogasi di sini, kan? Benar, benar. Florian mengangguk berulang kali dan kemudian melangkah ke samping. Donogue terkekeh dan berjalan menuju Zoran. Tuan Carter, Anda tidak berharap melihat saya di sini, kan? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Tiba-tiba, mata Donogue menjadi dingin dan sunyi. Izinkan saya bertanya, di mana Zubaji? Donogue mendengar bahwa Zubaji telah tinggal di rumah Carter beberapa waktu lalu. Sebagai kepala keluarga, Zoran pasti sudah mengetahui keberadaan pria tersebut. Zubaji telah menculik istri Donogue, jadi dia ingin mencari Zubaji. Zoran memuntahkan beberapa darah, dan kemudian dia memarahi dengan marah. Kamu anjing tercela, tidakkah kamu pikir kamu bisa mendapatkan apapun dari bibirku? Saya tidak tahu, tetapi bahkan jika saya tahu di mana Zubaji berada, saya tidak akan memberi tahu Anda. Zoran tegas dan pantang menyerah. Dia masih berperilaku dengan cara yang menakjubkan meskipun dia telah ditahan untuk waktu yang lama. Donogue sangat marah, dan matanya merah darah. Kamu mencari kematian. Energi internal Donogue meledak setelah dia berteriak. Kemudian, dia memukul Zoran dengan serangan telapak tangan. Donogue telah menggunakan 10 tingkat keterampilannya dalam serangan itu. Kekuatan telapak tangannya melonjak, dan udara di sekitar mereka terdistorsi. Ledakan. Titik akupuntur Zoran telah disegel, karenanya, dia tidak bisa mengelak. Dia membuat erangan teredam sebelum benturan melemparkannya ke belakang. Ketika dia mendarat di tanah, dia menyemburkan seteguk darah. Tidak ada yang tahu apakah dia selamat dari serangan itu. Pak, ayah. Sarah dan Dax terkejut saat mereka mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Pada saat yang sama, air mata menggenang di mata mereka. Susan gemetar, dan dia merasa dunia berputar, dia hampir pingsan. Dia dan Zoran telah saling mencintai selama beberapa dekade. Mereka akan menjadi tua bersama, dia tidak menyangka suaminya akan mati di penjara di New World Royal City. Mendesis. Florian, yang berdiri di samping, menghirup udara dingin yang tajam saat melihat kejadian yang mengerikan itu. Donogue persis seperti yang dikabarkan. Dia tidak memberikan kesempatan kepada lawannya, dan dia cepat menyerang. Mata Dax berwarna merah darah seperti binatang buas. Dia memelototi Donogue dan berteriak dengan suaranya yang serak. Donogue, lepaskan titik akupunturku dan bertarunglah denganku seperti laki-laki. Sial, bagaimana Anda bisa menyerang seseorang dengan titik akupunturnya yang disegel? Apakah kamu seorang pria? Chester dan yang lainnya juga memelototi Donogue. Meskipun Zoran hanya ayah baptis Daryl, pria yang lebih muda selalu melihatnya sebagai anggota keluarga terdekatnya. Sebagai saudara Daryl, darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan kematian tragis salah satu anggota keluarga Daryl. Mereka merasakan begitu banyak kebencian saat itu. Donogue, kamu telah menjadikan gerbang Elysium sebagai musuhmu selamanya. Jika aku selamat dari ini, aku akan menyerang Westrington dan mengambil kepalamu. Semua orang dari gerbang Elysium berteriak dengan marah. Mereka menginginkan darah, dan kemarahan mereka berkobar. Donogue tetap acuh tak acuh bahkan setelah dia mendengar ancaman itu. Dia mencibir, sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Apa yang membuatmu percaya diri untuk terus mengomel? Kemudian, Donogue maju selangkah dan berjalan menuju Susan. Dia mengukurnya. Wanita itu adalah ibu baptis Daryl. Dia tidak menyangka dia akan terlihat begitu menawan di usianya. Dia memiliki sosok yang fantastis. Donogue menunjukkan senyum tipis saat dia mengulurkan jarinya dan mengangkat dagu Susan. Dia berbisik, Nona cantik, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, beritahu saya di mana Zubaji berada, Anda mungkin tidak menderita jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Bab 1711. Anda. Susan menggigit bibirnya saat dia memelototi Donogue. Kemudian, dia menggeram padanya.
Sebaiknya kau bunuh aku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Susan dan Zoran telah menikah selama berabad-abad, dan mereka sangat menghormati dan mengagumi satu sama lain. Susan telah kehilangan semua harapan dan keinginannya untuk hidup setelah suaminya meninggal. Hatinya diliputi oleh rasa jijik dan kebencian yang kuat. Cek, cek, cek. Donoghue menggoda Susan ketika dia melihat keputusasaannya untuk bunuh diri. Jadi, kamu benar-benar ingin pergi dengan suamimu, ya? Jika itu masalahnya, maka aku akan memenuhi keinginan kematianmu. Donoghue mengangkat tangan kanannya perlahan, dan pada saat yang sama, energi internalnya melonjak. Tiba-tiba, seluruh penjara seperti gudang bahan peledak yang menyala, semua orang ketakutan saat mereka berteriak. Donoghue, hentikan. Datanglah padaku jika kamu mampu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kamu binatang. Seekor binatang. Donoghue mengabaikan semua komentar marah yang dilontarkan padanya. Saat tangannya semakin dekat, air mata Susan mengalir di wajahnya. Dia melirik Zoran, yang berbaring di dekatnya, saat kebencian dan keputusasaan yang tak berujung menelannya. Hubi, aku akan segera bersamamu. Tiba-tiba, Donoghue menarik telapak tangannya dan mencibir padanya, kamu ingin mati. Kabar buruk, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kemudian, Donoghue menunjuk Florian, yang ada di sebelahnya. Florian, aku butuh bantuan. Tentu, Tuan Perdana Menteri, tolong beritahu saya apa itu. Florian mendekati Donoghue dengan senyum di wajahnya. Bibir Donoghue menyunggingkan senyum licik, dan dia berkata perlahan, sebarkan berita bahwa aku telah membunuh ayah baptis Daryl, Zoran, dan aku telah menangkap ibu baptisnya. Jika dia tidak ingin sesuatu terjadi pada wanita menawan ini, maka dia harus pergi mengunjungiku di Westington bersama Zubaji sesegera mungkin. Donoghue ingin membunuh Susan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia terlihat sangat menakjubkan. More importantly, Lord Kenny had only promised to give him 2 people, and he had killed one of them. If he were to kill the second one, he would have nothing to draw Daryl out of hiding. Florian looked as he nodded at the plan. Then, he patted his chest confidently and promised him, Mr. Prime Minister, don't worry. I will help you spread the news. Florian had always seen Daryl as a nuisance. He was more than happy to be on the same page as Donoghue to get rid of Daryl. Memem. Donoghue nodded in satisfaction as he glanced at Susan. Take her out. Shall leave for Westington with me tomorrow. After he said that, Donoghue strode out of the prison. Take her out. Florian gave an order to his subordinates and then quickly headed out after Donoghue. Several royal guard came up immediately and tied Susan up. Mother. Madam. The other people trapped in the prison were horrified with how things had developed, and they shouted desperately. Susan was utterly disheartened. She tilted her head and smiled at Sarah. Take good care of yourself when we are not by your side, Sarah. Remember, no matter who comes in and interrogates you for Daryl's whereabouts, don't say a word. Mother, no. Sarah was about to collapse as tears streamed down her cheeks incessantly. Meanwhile, on a hillside northwest of the palace in North Moana, Meghan and many of her followers, as well as Daryl, Celine, and Queenie, who had been taken hostage, finally arrived in North Moana after several hours. The North Moana Palace stood opposite the hill. The weather was not pleasant, and the sky was gloomy, just like Daryl's mood. Istana Moana Utara dijaga ketat. Kami akan mengambil risiko mengekspos diri kami sendiri jika kami pergi dalam kelompok besar. Cara terbaik untuk maju adalah kita berdua menyelinap ke istana untuk mencuri busur. Daryl membuat saran saat dia melihat kota kerajaan. Mem. Bab 1712. Meghan menanggapi sambil merenungkan hal itu. Dia melirik istana Moana Utara di seberang bukit, itu tinggi dan megah. Itu bahkan lebih megah dari istana dunia baru. Apakah busur matahari terik tersembunyi di istana megah itu? Tuan Aliansi. Ken berjalan keluar dengan penuh semangat dan membujuk Meghan. Bukan ide yang baik jika hanya kamu dan Daryl yang masuk ke sana.
Daryl memang licik. Bagaimana jika dia memasang jebakan di dalam dan menyergapmu? Fanny juga melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Ya, kakak senior. Daryl sangat licik, Anda harus tetap waspada. Mengapa Anda tidak membawa beberapa saudari junior bersamamu?" Daryl kesal dengan mereka. Ken dan Fanny memiliki lidah pendendam. Dia akhirnya menipu Megan, dia tidak boleh kalah. Itu cukup benar. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Megan mengerutkan alisnya setelah mendengar apa yang dikatakan Fanny dan Ken, dan dia mulai ragu. Daryl menghela napas dan tersenyum pahit pada Megan. "Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Istana Moana Utara memang dijaga ketat. Jika Anda memutuskan untuk membawa banyak orang, maka Anda pasti akan ketahuan. Cara terbaik adalah kita berdua menyelinap ke istana secara diam-diam. Dengan cara ini, kemungkinan kita ditemukan lebih kecil." Fiuh. Megan menghela nafas sebelum mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi." Dia memiringkan kepalanya dan memerintahkan Fanny, "Tetap di sini dan awasi Queenie dan Celine." "Ya, kakak senior," jawab Fanny cepat. Ken sangat khawatir, dia ingin terus membujuk Megan. Namun, dia menahan diri setelah melihat wajah tekad Megan. Segera, Megan melepaskan titik akupuntur Daryl dan kemudian mempersiapkan diri untuk pergi ke istana. Celine dan Queenie masih dalam penangkaran. Bahkan jika acu points Daryl dilepaskan, Megan tidak khawatir Daryl akan melakukan trik. Segera, malam tiba. Daryl dan Megan memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap melalui gerbang istana. Ada penjaga di mana-mana di istana. Masing-masing penjaga itu sangat kuat, istana dijaga ketat. Bukan hanya itu, ada ratusan burung raksasa yang berkeliaran di langit juga, dan beberapa tentara berdiri di atas masing-masing burung besar itu. Fiuh. Megan menghela nafas saat melihat itu, dia terkejut. Itu memang istana Kaisar Houyi. Mungkin lalat pun akan gagal masuk ke istana dengan keamanan yang tinggi. Megan berbisik, "Daryl, apa kamu yakin kita bisa masuk?" Dia tampak tenang ketika dia berbicara, tetapi dia agak gugup. Istana dijaga ketat, dan penjaga kerajaan itu sangat kuat. Dia takut mereka tidak akan bisa melarikan diri begitu mereka terungkap. Megan ingin tertawa. Dia berpikir bahwa setelah dia menjadi Master Aliansi, dia tidak akan takut. Dia terkejut bahwa dia masih takut pada waktu-waktu tertentu. Daryl tersenyum dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Jangan khawatir. Selama kamu mengikutiku dan tidak berkeliaran, saya tidak berpikir kita akan mengalami masalah." Daryl terdengar serius, tetapi sebenarnya dia juga sedikit bingung. Bagaimanapun, Daryl telah melarikan diri dari istana bersama Zubaji, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan dan keamanan istana Moana Utara. Itu adalah tempat di mana Kaisar Houyi tinggal, mereka dilakukan jika mereka ditemukan. "Kalau begitu, pimpin, cepat." Megan mendesaknya, dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Daryl tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, penjaga di gerbang depan memiliki perubahan shift. Tanpa ragu-ragu, Daryl mendorong Megan dengan suara rendah sebelum mereka dengan cepat menyelinap ke dalam gedung. Wah! Saat mereka masuk, Megan kembali terkejut ketika melihat tata ruang istana yang mewah. Itu adalah bangunan yang tampak luar biasa. Dia ingin membangun istana yang lebih baik daripada istana Moana Utara setelah memperluas sekte Emei dan menguasai komunitas pembudidaya di 9 benua. Dia akan menjadi permaisuri yang belum pernah terjadi sebelumnya dan paling sukses. Bab 1713. Daryl membimbing Megan dan dengan hati-hati menghindari para penjaga saat dia merencanakan rutenya. Meskipun dia hanya pernah ke istana sekali, dia memiliki ingatan yang baik. Dia tidak kehilangan arah, bahkan di malam hari. Megan mengikuti di belakangnya, dia tidak berani berkeliaran. Megan masih sadar akan kemampuannya meskipun dia adalah Master Aliansi Alam Semesta Dunia. Dia tidak berani bertindak gegabah di istana tempat Kaisar Houyi tinggal. Segera, Daryl dan Megan tiba di pintu masuk halaman khusus. "Megan, busur matahari terik ada di halaman ini. Ikut denganku." Daryl berpura-pura cemas dan mulai berbicara omong kosong seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Kemudian,
dia memimpin jalan dan berjalan ke halaman terlebih dahulu. Megan mengangguk dan segera mengikutinya. Terkesiap. Megan gemetar setelah dia masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya, dia tercengang. Ada sepetak besar pasak kayu yang tersusun rapat di dekat pintu masuk halaman. Setiap tiang kayu tingginya lebih dari 2 meter, daerah itu tampak seperti labirin yang luas. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Megan mengira tiang-tiang kayu itu tampak berantakan, tapi ternyata ada polanya. Itu benar, Daryl telah membawanya ke tempat Zubaji di penjara. Itu juga merupakan area terlarang dari istana kerajaan. Daryl ingin menjebaknya di sana. Bagaimanapun, Zubaji telah dikurung di halaman yang sama selama ribuan tahun. Ini adalah formasi. Itu terlihat sangat misterius. Megan menggigit bibirnya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ikut denganku, Daryl mendesak, setelah kita melewati tiang kayu ini, Anda akan melihat busur matahari terik. Kita harus cepat dan melakukannya sebelum ada yang melihat kita. Daryl masuk dengan cepat setelah dia mengatakan itu. Megan bereaksi dan dengan cepat membuntutinya. Daryl. Megan memperhatikan bahwa Daryl telah melantunkan mantra dengan suara rendah, itu pasti cara untuk menghancurkan formasi. Megan penasaran bertanya, apakah kamu tahu formasi apa ini? Daryl tersenyum tipis. Tentu saja saya tahu. Ini disebut formasi misteri seribu kayu. Ini adalah formasi yang unggul, sangat pintar dan misterius. Itu mengingatkan Daryl pada Zubaji. Bahkan dengan kekuatan Zubaji, dia terjebak dalam formasi itu selama ribuan tahun. Daryl yakin Megan tidak akan punya kesempatan untuk kabur begitu dia masuk formasi. Daryl mengarang cerita kecil tentang busur matahari terik untuk mengelabui Megan agar pergi ke istana kerajaan. Tujuan utamanya adalah untuk menjebaknya dalam formasi misteri seribu kayu. Daryl berharap Megan akan menghabiskan waktunya dalam pertobatan saat dia terjebak di sana. Megan menanggapi dengan anggukan diam. Dia sedang berpikir keras. Bagaimana aku bisa lupa bahwa Daryl selalu jenius yang maha kuasa. Dia tidak pernah dihentikan oleh kesulitan apapun, apalagi formasi kecil. Daryl berhasil membantu Megan melewati patok kayu. Aku akhirnya bisa mendapatkan senjata suci. Megan terkekeh dalam hati. Setelah mereka melewati formasi, sebuah halaman kecil muncul di depan mereka. Zubaji telah tinggal di halaman kecil itu selama ribuan tahun. Megan sangat bersemangat, jadi dia bertanya kepada Daryl, di mana busur matahari terik? Di kamar mana? Megan sangat bersemangat. Suara mendesing. Daryl menatap Megan sambil tersenyum. Aku tidak keberatan dengan apa yang telah kamu lakukan selama beberapa hari terakhir ini. Saya harap Anda akan menyadari apa yang telah Anda lakukan salah dan bertobat. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Setelah dia mengatakan itu, Daryl berbalik dan berlari ke sepetak pasak kayu itu. Meskipun energi internal Daryl belum sepenuhnya pulih, Megan tidak cukup cepat untuk menghentikan gerakannya yang tiba-tiba. Ketika dia akhirnya bereaksi, Daryl sudah menghilang ke dalam formasi. Daryl, Anda. Beberapa detik kemudian, Megan akhirnya tenang. Wajah cantiknya memerah malu. Pada saat yang sama, dia mengetukkan jari kakinya ke tanah dan bergegas menuju tiang kayu. Namun, Megan tercengang saat mendekati formasi.